Aduh, hati-hati, hati-hati. Setengah miliar harganya. Ih. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di sebelah saya ada sebuah Nissan March. Dan ini adalah Nissan March termahal. Bukan hanya di Indonesia, saya yakin ini adalah Nissan March termahal di dunia. Karena ini mobil yang ini baru saja laku di angka 500 juta rupiah, setengah miliar. Dan di video kali ini kita akan lihat seperti apa mobilnya dan seperti apa rasa berkendaranya dan kenapa ada yang mau beli sampai setengah miliar rupiah. Jadi ini adalah Nissan March tahun 2013, bermesin 1200 cc 3 silinder, tenaganya hanya 76 HP dan transmisinya manual serta speknya standar, tidak ada modifikasi apapun. Nah, mobil ini memulai hidupnya, nggak tahu siapa yang beli pertama, tapi terakhir sebelum mobil ini berpindah ke teman saya, itu dimiliki oleh orang Bandung dan tidak dirawat sama sekali. Kemudian mobilnya juga kondisinya bisa dibilang busuk. Dan kemudian yang memiliki mobil ini juga terjerat hutang pinjaman online. Saat dia sedang merasa terjepit bagaimana caranya membayar pinjaman online-nya, dia DM ke Arif Muhammad. Arif Muhammad pasti teman-teman tahu. Nah, di DM itu dia bilang bahwa dia punya pinjaman, punya tanggungan, punya utang, dan dia harus bayar. Dan salah satu cara untuk membayar adalah menjual satu-satunya mobil yang dia miliki. Arif pernah cerita bahwa setiap hari banyak sekali orang yang seperti itu DM-nya. Lagi banyak utang, mau jual ini atau mau pinjam uang gitu ya. Dan biasanya itu diabaikan, kecuali yang satu ini. Entah kenapa Arif merasa bahwa ini orang jujur, orang benar-benar lagi kesusahan. Dan ya oke lah, Nissan March ditawarkan dengan harga yang cukup reasonable. Dan artinya reasonable itu di bawah harga pasaran karena memang kondisinya jelek dan dibelilah oleh Arif, kemudian direstorasi. Dan proses restorasinya itu dibuatkan video YouTube. Wajar lah, kita YouTuber biasanya kita beli sesuatu, kita restorasi, kita jadiin konten gitu ya. Yang tidak disangka-sangka adalah setelah mobil ini selesai direstorasi, ditawarkan via Instagram bahwa mobil ini dijual dan dengan metode lelang yang paling sederhana. Cuman komen, berani nawar berapa, komen berani nawar berapa, dan akhirnya tidak sampai 6 jam mobil ini laku di angka setengah miliar rupiah. Setengah miliar. Harga pasarannya kalau teman-teman cek, ini hanya 70 juta rupiahan, 70-an juta rupiah. Artinya nih mobil laku 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga normalnya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu kondisinya. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Ini buka kap mesinnya juga udah agak dol, jadi harus 2 orang kayaknya. Nah, ref, tolong diangkat ininya, ref. Bentar, belum. Oh, ini bensin, sorry. Ah, bisa ternyata. Nissan March 500 juta, mungkin Anda berpikir ada mesin Nissan GT-R di sini. No, 1200 cc 3 silinder 76 HP, mesin yang dibuat lebih ke arah kehematan bahan bakar dibandingkan tenaga. Ya, mesinnya ini udah bersih dan kalau dilihat sekilas kondisi mobilnya ini udah rapih ya, karena Arif udah mengeluarkan sejumlah uang untuk restorasi kaki-kaki. Jadi kaki-kaki dan mesin udah dirapihin, kemudian cat juga udah dicat ulang mobilnya, dan interior juga udah dirapihin. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini Anda bisa lihat bagian dalamnya masih standar sekali. Setir masih relatif bagus. Jok ini udah kusut ya, udah agak kusut bawahnya, dan udah bersih. Tadinya mobil ini kotornya minta ampun. Sekarang udah dibersihin, tapi nggak ada yang istimewa sama sekali. Tidak ada yang istimewa sedikit pun di dalamnya. Benar-benar ini kondisi standar pabrik. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya tadinya juga sangat berantakan.
Nah ini ya nggak rapi-rapi amat sih, minimal udah lumayan bersih. Dan ini ban serep baru, kemudian ban 4-4-nya baru. Nah total Arif itu mengeluarkan total itu sekitar 60 juta rupiah buat ngerapihin mobil ini. Yang mana itu hampir seperti harga mobilnya sendiri. Tapi ya tetap aja ketika ditawarkan laku 500 juta, setengah miliar, nggak pernah bisa mikirin Nissan March setengah miliar. Wah. Dan yang beli mobil ini itu juga teman saya, Mas Carok, Chandra Kurniawan, yang punya CRK, yang bikin Crazy Fast Indonesia juga. Dan kenapa mobil ini bisa sampai setengah miliar? Saya mengikuti proses lelangnya di Instagramnya Arif. Kalau belum follow Instagramnya, ini Instagramnya Arif Muhammad. Jadi komennya banyak sekali. Dan di antara komen-komen itu ada yang melakukan bidding. Nah bidding itu kemudian dipin sama Arif. Jadi ketahuan bidding yang paling tinggi berapa. Dan pertama mulainya wajar. Sekian puluh juta, oke ada yang di atas 100 juta. Tapi tiba-tiba postingan itu memancing para sultan-sultan yang suka otomotif di Indonesia untuk ikut. Dan mulailah harganya menggila. Dari mulai 200 juta, kemudian naik dikit-dikit sampai 300 juta. Kemudian makin memanas di 400 juta, tuh udah deket tengah malam tuh. Memanas di 400 juta dan sultan-sultan ini saling bidding. Seolah-olah tidak mau kalah satu sama lain. Nggak peduli lagi apa yang mau dibeli, yang penting bisa beli lebih mahal daripada yang lain. Dan akhirnya karena Arif ini mestinya bisa lebih dari setengah miliar, tapi karena Arif udah ngantuk pada saat itu, udah mau tidur, dia tutup di posisi bidding terakhir paling tinggi itu 500 juta rupiah, dan itu dimenangkan oleh Mas Chandra. Ya, anyway, dalam prosesnya Arif udah ngasih tahu. Dia ngasih tahu bahwa mobil ini tidak ada yang spesial. Kondisinya standar di restorasi. Mesinnya standar. Ini bukan Nissan GT-R, sampai begitu ditekankan. Ini Nissan March. Kemudian pajaknya mati 5 tahun. Jadi ini mobil tidak bisa jalan di jalan raya normal, harus digotong karena pajaknya mati 5 tahun. Dan artinya pajak 5 tahun itu harus ada biaya mungkin 20-30 juta rupiah lagi buat ngidupin pajak mobil ini. Tetap aja mereka berebut untuk mendapatkan mobil ini tanpa melihat kondisinya secara langsung, tanpa pernah tahu rasa berkendaranya gimana. Nah, sebelum para sultan-sultan itu atau yang pemenang mobil ini tahu rasa berkendaranya gimana, Nissan March setengah miliar ini, sekarang saya duluan yang mau ngerasain, kita rasakan seperti apa driving impression dari Nissan March termahal di dunia ini. Dan setelah saya nyoba, kita akan langsung ketemu sama Arif untuk bertanya apa resepnya bisa sampai menjual mobil 7 kali lipat dari harga normal. Aduh, hati-hati. Setengah miliar harganya. Ya. Hati-hati, kita pasang GoPro dulu. Biasanya kalau ngetes Nissan March tuh nyantai aja gitu ya, tapi ini kemahalan Nissan March yang ini. Oke, kita nyalain mesinnya dulu. 160.000 kilo udah jalan nih mobil. 160.000 kilo, setengah perjalanan ke bulan itu. Oke, mesin masih Tokcer, getaran 3 silinder, AC masih nyala. Terus radio masih nyala dengan suaranya yang sangat standar itu. Seat belt masih berfungsi, tidak ada airbag sama sekali. Kopling sedikit lebih berat dari standarnya. Mesin enak nih, siem. Apa? Nggak ada. Lampunya mati yang sini.
lampunya mati. Sini di laci ada apa? Ada hand sanitizer aja. Oke. Keras-keras semua materialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada apa-apa. Karena Nissan March ini mahal sekali. Let's go. Nah, sebelum kita mulai berkendara untuk merasakan impresi dari Nissan March, saya punya info menarik bagi Anda, terutama untuk menunjang hobi Anda. Bukalapak lagi mengadakan promo pilihan jagoan di bulan Juli, dan promonya makin banyak kategori-kategori unggulannya seperti gadget, otomotif, dan DIY atau perkakas rumah tangga. Bukan hanya itu, tiap minggu promonya juga akan berbeda-beda dengan tambahan top brands yang ada di Bukalapak. Catat tanggalnya tanggal 23 sampai 31 Juli, minggu keempat Juli untuk semua kategori. Jadi buruan sikat barang-barang kebutuhan kamu karena semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan original. Dan semuanya bisa Anda beli karena ada promo no ongkir 100.000 kali. Bagi Anda yang suka cari voucher promo di Bukalapak, sekarang saya kasih tahu 5 cara gampangnya. Yang pertama, download aplikasi Bukalapak, lantas tap voucherku dan di situ Anda bisa lihat voucher-vouchernya. Kemudian klik pakai lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung saja ke cart. Langkah berikutnya copy paste kode tersebut atau disalin atau pilih promo yang tersedia di checkout. Dan terakhir, Anda bisa lanjut belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout. Gampang sekali bukan? Ayo buruan dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak untuk membantu Anda membeli barang keperluan selama PPKM mulai dari masker, hand sanitizer, dan lainnya semua lengkap di Bukalapak. Linknya semua saya cantumkan di deskripsi, jangan lupa dicek. Dan ingat selalu untuk subscribe channel Bukalapak supaya channel ini juga bisa menjadi 1 juta subscribers. Oke, sekarang kita balik ke review Nissan March Arif Muhammad. Setir masih enteng. Kita patahin. Nggak ada bunyi klak atau ketidaknormalan ya, karena kaki-kakinya udah diganti semua kan. Kita patahin lagi. Nah ya, kaki-kakinya segar. Pindah gigi. Sedikit nggak terlalu mulus ya. Ya mungkin udah usia juga, udah 8 tahun ini mobil, tapi belum, nggak bunyi sih, nggak bunyi krak gitu, nggak. Kaki-kaki masih bagus. Bantingan juga masih normalnya Nissan March. Nissan March itu sebenarnya dia salah satu pemain di kelasnya tuh yang bantingannya paling nyaman. Ini masih lumayan nyaman. Nah, mesin masih enak, dari di bawah 2000 rpm di gas, nggak ada ngelitik, nggak ada apa. Polisi tidur. Oh iya, kaki-kakinya masih udah bagus. Bukan masih bagus ya, udah bagus. Nah ini Revi pakai BMW Z4. Ini BMW Z4 punyanya Auto High, lagi dipinjemin ke saya. BMW Z4 itu dia tahunnya sama ini 2013. Dan dia harganya 775. Artinya dia cuman selisih 30%, 40% dibandingin mobil ini. Ini 500. Jangan sombong tuh Z4 tuh. Nah ini cuman setirnya ya. Ini nggak tahu kenapa setirnya nggak balik lagi ke tengah. Tuh belok terus. Agak-agak seret dikit nih. Banyak reviewer mobil itu udah nyobain Nissan March, tapi baru saya yang nyobain Nissan March 500 miliar. Dan rasanya nggak ada bedanya. Ini bener-bener nggak ada bedanya. Ini March sama persis seperti Nissan March standar. Tapi ya emang ini udah terestorasi dengan cukup baik lah. Nilai standar mobil ini ya mestinya di 70 jutaan lah. 80 mungkin paling top ya. Nah ini saya nyoba ini emang cuma di kompleks perumahannya Arif. Nggak bisa ke jalan, tahu kan alasannya kenapa? Karena memang pajaknya mati 5 tahun. Jadi ya udah, cukup kok buat ngerasain di sini. Cukup untuk mengetahui betapa standarnya mobil ini. Sekarang kita coba tarikannya. Oh iya, siem mesinnya, oke. Ya tenaga standar 76 HP.
0 sampai 100 km per jam itu kira-kira 12 sampai 13 detik. Dan yang beli mobil ini itu sudah punya Porsche Cayman, BMW M2 Competition, Alphard, dan banyak mobil lainnya. Entah kenapa dia beli yang ini. Oh ya, Arif juga cerita bahwa ketika dia ngecat ulang mobil ini dia pilih warna putihnya Nissan GT-R. Jadi ini mungkin itu satu-satunya yang istimewa dari mobil ini. Nissan March dengan cat Nissan GT-R. Kalau saya sih lebih prefer Nissan GT-R pakai warnanya March. Nah oke. Sekarang kita akan undang Arif buat ikut sama saya, buat saya interogasi gimana sih caranya membeli sebuah Nissan March busuk cuman direstorasi biasa aja dan harganya bisa sampai seperti mobil premium. Ya, ini dia biangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai seatbelt dulu. Soalnya ini mobil nggak ada airbag. Oh iya, gue baru nyadar ini mobil nggak ada airbag. Mesti pelan-pelan ya. Nih, kalau minggu lalu gue bawa mobil ini mungkin gue serampangan nih. Sekarang gue mesti hati-hati nih. Kastanya langsung berubah ya Om ya. Rif, ada angin apa lo tiba-tiba beli mobil begini? Kan lo banyak tiap hari yang DM seperti itu. Kenapa yang ini? Itu sebenarnya gue nggak tahu kenapa Om. Tapi kayaknya ya kalau setelah gue lihat-lihat ya. Jadi ada satu kalimatnya itu, dia itu. Ntar ditiru kalimatnya. Apa? Sama yang nge-DM berikutnya. Enggak Om, tapi lo ngerasa nggak Om kalau misalnya kita udah sering dimintain Iya, tolong kayak kelihatan gitu? mana yang tulus, mana yang enggak. Iya kan? Iya. Kelihatan kan? Jadi kayak mungkin karena tiap hari itu gue sering nerima, jadi kayak apa ya, lebih ke feel kita aja gitu loh kayak oh ini tulus nih, ini enggak nih gitu. Nah yang kali ini, waktu itu dia cerita istrinya tuh udah hampir mau minta cerai Om. Gara-gara pinjaman online itu berantakan lah pokoknya keluarga segala macam kan. Terus dia bilang, bang ini kalau misalnya utangnya nggak kebayar, istri gue minta cerai katanya kayak gitu. Ya udah, maksudnya dari situ gue pikir ya udahlah gue bantu tuh. Oke, pada saat lo beli mobil ini, kan lo tuh nggak mungkin, lo tuh jarang beli sesuatu tapi lo nggak mikirin abis itu lo mau apain mobilnya gitu kan. Lo udah mikirin tuh sampai sejauh apa pada saat lo baru beli mobil ini? Tadinya gue pikir ini mobil mau gue jadiin operasional kantor aja, jadi kayak udahlah apa namanya, ini buat operasional kantor gitu. Cuman satu yang gue nggak tahu kalau mobilnya ternyata sebusuk itu, karena dia nggak cerita. jadi karena gue pikir ya udahlah sekalian bantu gitu kan. Terus mobil pajaknya 5 tahun waktu matinya kan, jadi dia ngasih harga normal dikurangin biaya untuk bayar pajak. Gue belinya kan, ya udah begitu datang gue pikir ya udahlah tinggal bayar pajak selesai. Datanglah mobilnya. Mobilnya jelek banget Om. Tadinya kalau mobilnya nggak busuk emang mau lo apain? Kalau mobilnya nggak busuk ya udah gue bayar pajaknya, gue jadi operasional kantor. Oh, buat operasional kantor. Itu doang niatnya tadi. Itu doang. Oke, tiba-tiba busuk. Terus gue pikir ya udahlah di restorasi aja. Sekalian konten kan kalau restorasi ya. Tadinya nggak kepikiran bikin konten. Nggak kepikiran? Sama sekali nggak kepikiran bikin konten. Cuman gue pikir ternyata setelah dilihat-lihat, tadi itu kan cuma mau ganti part kaki-kaki, mesin segala macam kan. Makanya kalau misalnya ngikutin kontennya, mungkin yang konten restorasi yang ganti parts, itu footage videonya tuh nggak ada, cuman footage dari handphone. Karena emang awalnya tuh nggak pengen bikin nggak pengen bikin konten. Plus gue kena corona masuk rumah sakit. Makanya konsep dari awalnya yang vlog kemarin restorasi Nissan yang muncul di video itu bukan gue, tapi orang bengkel yang ngecat, orang bengkel detailing. Karena gue waktu itu posisinya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi ini nggak niat-niat amat sebenarnya bikin kontennya. Lo dirawat di rumah sakit yang apa? Yang COVID? Yang gue COVID. Oh, iya. Gitu. Nah, terus akhirnya lo putuskan untuk menjual setelah rapi itu kenapa? Nah, jadi waktu itu gue balikin ke penonton. Karena kan ini akhirnya udah udah entertain gitu kan. Udah jadi ranah publik, gue balikin ke penonton. Menurut kalian, ini kan restorasi doang nih. Apakah mobilnya gue modifikasi aja, lanjutin nih ke modifikasi, atau ini mobil gue jual, kita beli lagi project mobil busuk berikutnya, jadi ada tontonan lain lagi, gue dapat konten lagi gitu. Cuma tadinya gue pikir ya udah jual biasa gitu, maksudnya nggak kepikiran jual kayak kemarin. Nah, menurut lo kenapa kemarin itu bisa sampai melebihi ekspektasi lo? Bukan hanya ekspektasi lo, ekspektasi gue juga dan semua orang gitu. Ini sejarah baru dunia lelang di Indonesia deh. Om,
kalau misalnya diperhatiin post gue yang jual mobil ini ya, itu kan caption nggak ada gue ubah sama sekali. Itu caption dari awalnya emang kayak gitu. Gue nggak bikin lelang. Oke, cuman nanya aja sih. Gue di caption itu gue cuma bilang berapa gitu kan. Kayak gue di caption itu cuma bilang oke, setelah baca hampir 10.000 komen di YouTube, pada banyak yang milih ya udah bang, mobilnya dijual aja buat bikin konten baru. Kita jadi ada tontonan seru gitu kan. Ya udah, gue pikir ya udahlah. Kira-kira berapa sih lakunya gitu kira-kira ya. berapa, coba kalau misalnya kalian ada penawaran, coba kalian tulis aja di kolom komen. Udah gitu doang. Ya tiba-tiba menjadi lelang panas kan. Tiba-tiba jadi panas lelangnya. Gue juga aduh. Tapi gue tahu kenapa bisa sampai 500. Ya. Gue tahu kenapa. Kenapa? Karena lu niatnya baik di awal. Niat lo baik nolong orang, bukan lo niat cuanin gitu kan. Dan kan di agama kita ada, ketika lo memberikan sesuatu, lu bisa diganti berkali lipat gitu kan. Iya. Tapi itu ininya apa, nilai moralnya gitu kan. Tapi karena ini udah laku 500 juta kan ya, jujur gue kan sama sekali nggak expect laku 500 juga ya. Dan apa namanya, kayak ini nggak masuk pikiran lah, kayak mobil kayak gini laku 500 juta gitu. Akhirnya selain untuk lanjutin ke project berikutnya seperti yang gue janjikan kan gue bilang nanti uang hasil penjualnya gue lanjutin ke project tontonan berikutnya, sebagian uangnya akan gue berikan untuk sosial. Iya. Tapi itu emang gue sengaja nggak bilang itu ketika lelang, karena gue nggak mau ketika lelang orang beli mobil ini karena ada embel-embel, oh ini buat sosial, buat apa gitu. Maksudnya gue pengen lihat dulu nih sampai sejauh mana ini mobil bisa kejual. Ya udah, pokoknya lo mobil kayak gini keadaannya, terserah orang nawar berapa gitu nawar ya. Berapa, lo tidak menarasikan apapun gitu kan. Sama sekali. Wah, luar biasa. Nah, next project masih rahasia ya? Masih rahasia. Oke, nah teman-teman kalau mau tahu next projectnya Arif apa, siapa tahu mau ikut ngebit juga, follow Instagramnya Arif di sini. Tapi ini boleh loh kalau misalnya kalian kalau kalian punya mobil yang busuk di rumah, gue siap menerima. Abis lo ngomong kayak gitu di Instagram, berapa banyak yang DM? Sampai sekarang total kalau yang nawarin mobil ya, mungkin sekitar 70 mobil yang ditawarin ada sih sekarang. Cuman mungkin karena ngelihat Nissan March-nya lakunya mahal ya, jadi mostly ngasih harga nggak make sense. Gitu. Tapi jadi lo seleksi ya yang gue tetap seleksi, karena gini loh, maksudnya walaupun gue punya peluru nih ya, tapi kan tetap harus reasonable lah. Iya, dan lo pengen beli dari orang yang memang butuh, bukan orang yang pengen cari untung gitu kan. Yes, jadi emang ya udah gue bantu beli mobilnya, gue restorasi lagi, jadiin konten lagi, tapi ya tetap harus make sense juga lah. Ya, oke Rif, thank you banget lo ngizinin gue nyetir Nissan March yang harganya luar biasa ini. Gue tunggu di Road Party Season 4. Siap. Aduh. Masih udah siap kalah lagi? Oh, siap. Siap. Gue lebih siap untuk kalah kali ini. Oh ya, bagi kalian yang ingin mendapatkan hadiah dari Bukalapak, sekarang Bukalapak lagi ngadain giveaway berhadiah total 2 juta rupiah kredit untuk 20 orang pemenang dan 2 smartphone Samsung A02s. Caranya gampang banget. Coba sebutkan produk pilihan jagoan apa yang promo di minggu keempat ini. Gampang kan? Yang udah nonton pasti tahu jawabannya. Buruan dijawab di link yang sudah saya tuliskan di bawah dengan judul link untuk jawab giveaway. Oke. Teman-teman. Itu kan ininya Arif. Dari sudut pandangnya Arif. Nah, pengen tahu nggak dari sudut pandang yang beli mobil ini? Mas Carok, kenapa dia beli? Dan tadi pas test drive, saya udah sempet nelpon. Ini rekamannya. Selamat sore. Selamat sore Mas Carok. Mas Fitra, apa kabar? Baik, selamat Mas Carok. Udah menangin lelang kemarin. Siap. Lagi di review ya? Gue lagi nge-review bikin video. Boleh gue tanya-tanya dikit nggak Mas? Boleh dong. Mas, apa alasannya Mas sampai ngebit setinggi itu? Ini adalah Nissan March termahal di dunia Mas jadinya Mas. Nissan GT-R. Gue kan bilang itu GT-R ya. Bukan ya. Astaga. Ya. Menurut aku yang pasti pertama, aku melihat segala sesuatu itu bukan dari value duitnya. Okay. Itu pertama. Pertama kita tahu lagi PPKM gini, dan kita tahu bagaimana histori Arif Muhammad membeli orang itu dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Oke. Dia beli, katanya orang lagi susah, viral dan segala macam, direstorasi lah oleh si Arif Muhammad kan gitu. Yeah. Mungkin disangka Arif Muhammad dapat 50 juta, 20-30 juta selesai ya kan. Yeah. Ternyata kata dia hampir
57 juta atau hampir 70 juta renovasinya, Betul. restorasinya. Betul. Itu poinnya. Dan gue melihat sisi Arif Muhammad itu luar biasa. Nah, jadi yang gue apresiasi itu ada dua hal. Pertama, kita melihat bahwa di satu sisi gue tidak akan melihat sesuatu itu dengan nilainya uang. Yang di luar ini harganya berapa, ini berapa. Tapi gue melihat bagaimana Indonesia ini lagi melihat gitu loh, bahwa kita semua lagi ada masalah dan menghadapi pandemi yang besar gitu ya. Tetapi ada satu sosok YouTuber yang mau membantu, betul nggak? Iya. Membantu dengan kondisi seperti itu, dan gue tergerak gitu loh. Ketika tergerak, bukan CRK aja yang tergerak, ada senior-senior lain di otomotif dan di tanah air yang bersuara dan ikutlah ngebit. Jadi ngebit itu tuh bukan untuk nisannya aja gitu loh. Tapi untuk ininya ya, cerita di belakangnya ya. Betul, ada cerita di belakangnya bahwa gue pengen menjadi satu bagian dan satu sejarah bahwa ada satu orang yang waktu itu benar-benar kesulitan, ya memang kita nggak mungkin bisa dengan seperti ini, nggak bisa bantu semua orang, tetapi ini adalah message bahwa bantu seseorang itu nggak hanya kita dengan dengan kita mensupport dan menghargai sebuah mobil yang sebenarnya dalam tanda kutip gue belum lihat loh mobilnya, katanya Ini gue udah test drive, Mas. Iya, sampai kata Arif Muhammad gini, Mas, gua nggak mau jual kucing dalam karung. Dia bilang, gua mau bayar sekarang, lo kirim sekarang. Enggak, biar di review dulu sama Fitra Eri. Oh serius? Dia bilang gitu. Wah, itu bonus apa dari gua tuh. Kalau nggak enak, gua beresin dulu sampai enak. Oke, luar biasa alasannya, Mas. Nah, itu dia rekamannya. Mobil besok dianterin nih ke dia nih. Jadi dia belum nyoba ya? Belum sama sekali. Nah, Ini nanti videonya ada di tempat lo ya? ada di tempat gue videonya. Oke, teman-teman juga bisa First impression. subscribe ke YouTube channelnya Arif Muhammad. Arif Muhammad ada 2 di YouTube. Ada yang Mabeti juga. Iya, Biasanya ketukar. Ini yang D-nya 1. Kalau gue yang D-nya 3 justru yang di YouTube. Oh, D-nya 3. D-nya 3. Oh iya, tahu lah. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.